Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu untuk kita semua. Yang terhormat dosen dan guru penguji, perkenalkan saya Niputu Chandra Agustini SPD, mahasiswa pendidikan profesi guru kategori 1 angkatan 3 LPTK IKIP Saraswati tahun 2023, jurusan Bahasa Indonesia. Ini kartu peserta saya. Hari ini Senin 4 Maret 2024. Saat ini saya bertugas di SMP Negeri 1 Keramitan, Tabanan, Bali. Saya melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi sampaikan melalui surat di kelas 7E SMP Negeri 1 Keramitan. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Pada asana pangenjali. Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Radesya, pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk. Sebelum mulai pelajaran, silakan anak-anak periksa dulu bagian bawah di lantai, apakah masih ada sampah atau kotoran, lalu dibuang keluar ya. Untuk hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Ardia. Kenapa alasannya? Sakit. Ya. Ada lagi? Tiara. Ada lagi yang lain? Tiara kenapa? Izin. Iya, izin. Oke. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu mempunyai satu yel. Ya, satu yel. Jika Ibu bilang bahasa Indonesia, kalian menjawabnya bahasa Indonesiaku, jati diriku, pemersatu, jaya, jaya, jaya. Bisa? Bisa. Oke. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesiaku, jaya, pemersatu, jaya, jaya, jaya. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Dan ada lagi satu ya, Ibu kasih ice breaking.
Silahkan berdiri semuanya. Tirukan gerakannya nanti ya, biar kalian bagaimana? Semangat. Oke. Yang semangat, yang senyum, pakai senyum. Silakan duduk anak-anak. Ice breaking di sini adalah fungsinya untuk meningkatkan jiwa kalian supaya tubuh kalian tetap sehat dan kalian siap untuk mengikuti pelajaran. Oke. Untuk di semester 2 ini ya, apakah anak-anak masih ingat dengan materi kita? Masih. Apa saja materi kita di semester 2? Teks berita, cerita bergambar, apa lagi? Surat menyurat. Oke, tepuk tangan. Good. Untuk kali ini Ibu membawa hadiah. Apakah yang Ibu bawa? Surat. Oke, surat. Pernahkah anak-anak menulis surat? Kepada siapa saja anak-anak pernah menulis surat? Ya, kita? Kepada saudara yang jauh. Oke, kepada saudara yang jauh. Terima kasih. Tepuk tangan tuh, Gita. Kepada siapa lagi anak-anak mengirim surat biasanya? Kepada teman. Dinda, terima kasih. Tepuk tangan untuk Dinda. Ya. Kepada teman, ya. Kemudian kepada saudara, kepada teman, itu adalah sebuah contoh surat pribadi. Dan ada juga contoh surat yang disebut dengan surat dinas. Surat itu apa? Ya, Dino. Surat adalah pesan yang tertulis. Pesan yang tertulis. Tepuk tangan untuk Dino. Ya. Surat itu adalah pesan yang bersifat tertulis. Di sini, di dalam surat, kita mengenal ada 2 surat. Ya, ada 2 surat. Yaitu yang pertama, seperti yang disebutkan Gita tadi dan Dinda, yaitu surat pribadi. Surat pribadi itu adalah surat yang dikirim secara pribadi atau perorangan. Kemudian yang kedua tadi sudah Ibu jelaskan sedikit, yaitu tentang surat dinas. Surat dinas itu dikirim oleh satu lembaga ke lembaga lainnya. Ya. Kemudian dari segi bahasa juga. Jika surat pribadi itu bahasanya bersifat apa? Bahasanya apakah santai atau seriuskah? Iya, tidak formal atau santai. Kemudian jika surat dinas itu bagaimana? Bersifat formal, bahasanya juga formal. Ya, nanti Ibu jelaskan lebih detailnya. Nah, di sini ada pun tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita yaitu anak-anak diharapkan mampu mengetahui pengertian surat. Tadi sudah Ibu jelaskan sedikit ya, surat itu adalah pesan tertulis. Kemudian yang kedua, anak-anak itu harus mengetahui atau memahami ciri surat dinas dan surat pribadi. Yang ketiga, yaitu anak-anak memahami unsur surat dinas dan unsur surat pribadi. Ya. Nah, melalui model pembelajaran problem based learning, artinya learning itu kan belajar. Ya. Yaitu pemecahan masalah. Peserta didik itu adalah anak-anak
dapat memahami bentuk surat pribadi, bagaimana bentuk surat pribadinya itu, kemudian bagaimana surat dinas atau surat resmi secara tertulis. Bisa juga dengan lisan anak-anak sampaikan nanti suratnya, yaitu memperhatikan strukturnya. Nanti kita jelaskan strukturnya itu seperti apa, kemudian dan kebahasaan yang baik dan benar. Asumsi pembelajaran kita hari ini. Kenapa Ibu memberikan sebuah gambar rumah? Apa hubungannya rumah dengan surat? Oke, Ibu jelaskan ya. Ini Ibu kasih gambar rumah. Ya, rumah. Ini rumah. Ya, ini rumah. Nah, ketika rumah itu tidak ada atap, apakah akan terbentuk rumah? Tidak. Oke. Ketika tidak ada tembok, apakah rumah itu akan bisa dibangun? Tidak. Ketika tidak ada pintunya, apakah rumah itu akan jadi? Tidak. Itu ibaratnya rumah dengan surat. Jadi, rumah itu adalah ada strukturnya. Ya, benar kan? Surat itu juga ada strukturnya. Apakah berkaitan dengan rumah dan surat? Apakah berkaitan? Oh, kaitan. Oke. Bisa anak-anak mengerti? Bisa. Bawa HP enggak? Ibu kasih anak-anak, berikan anak-anak terlebih dahulu seperti biasa, yaitu tes awal pembelajaran. Masuk dulu di quizzes. Nanti setelah masuk ada kode join-nya. Silakan masuk kode join. Itu di layar sudah ada kode join-nya. Sudah? Ya, caranya mencari yaitu di Chrome dulu, baru kalian ketik quiz, join quiz. Ya, sudah ada dua. Sudah dua, ada partisipan yang masuk, yang gabung, yang join. Ya, sudah banyak, silakan langsung join. Silakan anak-anak. Ada 10 soal. Mana? Ibu akhiri ya. Oke, kita lihat siapa yang mendapat peringkat di sini. Siapa itu? Sagita. Tepuk tangan buat Sagita. Ada Sagung Rai, kemudian Desi. Ya, nilainya sekarang ya. Kita tampilkan nilainya. Ini nilai kalian. Ya, masih ada yang merah. Ya, masih ada yang merah. Kalau yang hijau itu artinya anak-anak sudah bisa benar menjawab. Jika yang merah itu artinya apa? Masih ada yang salah, masih ada perbaikan seperti itu. Nah, itu tadi sudah Ibu berikan tes awal. Nah, sekarang silakan anak-anak dulu duduk berkelompok. Siapa yang mau membaca? Tari Tia, Ayah. Tara, silakan berdiri, Tara. Pengertian surat. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat adalah kertas yang bertulis atau surat secara umumnya adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi atau pernyataan tertulis kepada pihak lain. Iya, terima kasih Tara. Silakan Tara duduk. Ya. Itu adalah surat. Surat itu adalah suatu pesan yang tertulis. Itu menurut KBBI, menurut kamus. Surat yang ditulis kepada pihak lain. Ya. Kemudian selanjutnya seperti yang Ibu dijelaskan di awal, jenis surat itu ada dua, yaitu pertama surat pribadi dan surat dinas. Nah, ini surat pribadi. Surat pribadi itu adalah surat yang dikirim sebagai pribadi
ya, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kedinasan atau kelembagaan. Nah, dalam surat pribadi ini yang anak-anak perlu perhatikan yaitu etika. Nah, setiap menulis atau apapun atau berkirim surat itu pasti ada etika dan sopan santun. Nah, khususnya jika menulis kepada orang yang lebih dewasa atau orang yang belum dikenal, anak-anak itu harus menulisnya atau mengirimkan surat itu tulisannya harus sopan. Kata-katanya itu maksudnya sopan. Kemudian selanjutnya Ibu tampilkan contoh surat pribadi. Bisa? Sudah dibaca? Ya. Ini ciri-cirinya surat pribadi. Ciri-ciri surat pribadi itu tidak ada kop, artinya kepala suratnya itu tidak ada. Tidak menggunakan nomor surat. Ini surat pribadi punya. Jika nanti di soal tidak ada kop surat, kemudian tidak ada nomor suratnya, kemudian salam pembuka dan salam penutupnya itu bersifat non formal. Non formal itu artinya tidak resmi, ya. Itu punya surat pribadi ciri-cirinya. Kemudian penggunaan bahasanya bebas, tapi sopan. Format surat itu juga bebas, ya. Tapi harus sopan. Ingat ada sopan, santun dan etikanya. Nah, di sini ada unsurnya. Silakan. Tadi kan penjelasannya, sekarang dijelaskan lebih rinci. Yang mana namanya tanggal dan alamat surat, yang mana namanya salam, kemudian kalimat pembuka, isinya yang mana, kalimat penutupnya, kemudian salam penutupnya, siapa pengirimnya. Itu sudah dijelaskan. Ya, isinya itu adalah berkaitan dengan masalah pribadi. Bisa juga menanyakan kabar dan tujuan komunikasi pribadi lainnya. Sudah bisa dipahami? Sudah. Kemudian selanjutnya surat dinas. Surat dinas, surat yang ditulis dalam situasi formal. Formal itu artinya resmi. Ya, untuk kepentingan formal juga atau kepentingan resmi. Surat dinas dapat ditulis oleh pribadi atau nama suatu lembaga. Misalnya, sekolah kita kan mempunyai struktur organisasi OSIS. Misalnya, anak-anak itu OSIS yang di SMP Negeri 1 Keramitan ingin mengundang OSIS yang ada di SMP 2 Keramitan. Itu yang surat yang anak-anak tulis itu adalah surat yang sifatnya resmi. Ya, karena nanti ada kop sekolahnya atau kop OSISnya, tujuannya itu adalah mengundang. Harus ada kop suratnya. Kemudian harus ada tanggal suratnya. Kemudian harus ada nomor suratnya. Kemudian ada perihalnya, hal apa yang anak-anak Anda akan lakukan. Kemudian tujuannya kepada siapa. Salam pembukanya di sini yang penting. Kemudian isi suratnya apa? Misalnya pertandingan persahabatan kah? Dan lain sebagainya. Itu dijelaskan dengan lengkap. Penutup suratnya. Kemudian ada yang di sini identitas pengirimnya siapa? Ada nama kepala sekolah yang menerangkan, kemudian yang di sebelahnya ada ketua OSISnya atau sekretaris. Itu di salam penutup dan identitas pengirim. Bila perlu ada tanda tangan, kemudian ada capnya. Itu supaya sifat surat anak-anak yang kirim itu, surat resmi itu bersifat resmi, supaya jelas siapa yang mengirim.
Ini struktur surat dinas. Ada kopnya, kemudian nomor suratnya, berisi urutan keluar suratnya. Kapan itu dikeluarkan? Misalnya tahun sekarang 2024, isi OSIS SMP gitu misalnya. Kemudian tanggalnya, jika sekarang membuat, tanggalnya tanggal sekarang. Kemudian lampiran. Jika 2 lembar itu lampirannya harus isi 2 lembar. Perihal, ini perihalnya yang penting. Hal apa? Undangan basar, undangan ulang tahun, undangan perpisahan kah, undangan apa gitu misalnya. Itu di perihalnya kalian cantumkan. Kemudian alamatnya, siapa yang kalian tuju? Ya, harus jelas. Kemudian salam pembukanya. Salam pembuka di sini biasanya diisi dengan hormat. Itu jika di surat resmi. Kemudian isi suratnya itu juga harus bersifat formal. Ya, diisi dengan hari tanggal, kapan pelaksanaannya itu, kompetisi apa gitu misalnya, jamnya berapa, jam berapa, tempatnya di mana. Ya, kemudian di paragraf penutup itu berisi biasanya ungkapan besar harapan saya. Kalau isi besar harapan saya, berarti itu namanya surat dinas. Kalau selanjutnya itu yang penting isi tanda tangan. Oh, jika di bawahnya ada diperlihatkan nanti di soal, isi tanda tangan dan cap jenis surat apakah ini? Bisa ada anak-anak jawab, ini namanya surat resmi. Ya, jika di surat pribadi itu cuma isi nama pengirim saja. Nah, itu nama dan tanda tangan penulis surat, berisi nama lengkap dan gelar. Gelarnya apa? Misalnya profesor, dokter gitu isinya. Gelarnya ya. Sekarang jika anak-anak sudah duduk berkelompok, ibu mempunyai sesuatu buat anak-anak kerjakan. Silakan di kelompok 1, kelompok 2, di kelompok 5. Silakan melihat ke layar. Sekarang masalah anak-anak ada di depan. Ya, itu adalah 2 jenis surat. Ya, yang mana surat pribadi? Yang di sebelah mana? Selatan apa utara? Selatan. Yang mana surat dinas? Yang di utara. Ya, itu adalah sebuah masalah seperti model kita hari ini, yaitu anak-anak dihadapkan dengan sebuah masalah, kemudian anak-anak harus memecahkannya di dalam satu kelompok. Ya, sebelumnya silakan anak-anak tulis dulu namanya, kemudian silakan anak-anak pecahkan masalah yang ada di depan. Itu ibu kasih 2 surat. Petunjuknya, amatilah 2 jenis surat yang ada di depan. Ya, kemudian tentukan struktur surat dari 2 jenis itu. Ya, temukan perbedaannya dengan cara jika misalnya di surat pribadi itu tidak ada kepala surat, kamu kosongkan. Jika di surat dinas itu ada kepala surat, kamu isi checklist, centang. Ya, bisa dimengerti? Bisa, oke. Setelah nanti selesai anak-anak membuat daripada tugas itu, silakan anak presentasikan ke depan kelas. Jika ada masalah, silakan bertanya. Ya, pembuka paragraf itu sama dengan salam pembuka surat itu sama. Ya, ya. Tembusan atau opsional? Siapa yang akan diberikan itu maksudnya tembusan. Tembusannya itu
Bukan, kalau pribadi kan nggak ada tembusannya. Gimana di belakang? Ya, baca baik-baik. Hari, bantu temennya ya. Semuanya berpartisipasi aktif. Tembusan itu misalnya anak-anak mengirim surat ke SMP 1 Tabanan. Ya, tembusannya itu ke kepala sekolah 1, ke guru-guru 1, ke TU 1, itu namanya tembusan. Tapi satu surat ada beberapa pemberitahuan. Itu namanya tembusan. Ada lagi yang bertanya? Centang apa di kok? Centang. Lampiran itu di mana? Kan sudah tadi Ibu jelaskan lampirannya ada di mana? Surat apa? Centang. Baca baik-baik surat yang di depan. Bandingkan dengan pekerjaan anak-anak. Jika kelompok 1 sudah selesai, ya silakan maju. Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Guru Chandra selaku Guru Bahasa Indonesia. Kali ini kami akan mempresentasikan tabel perbedaan unsur surat pribadi dan dinas. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Niputu Masina Pratiwi. Saya dari kelompok 1 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Saputra dari kelompok 1 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Saputra dari kelompok 1 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Indonesia di Bina, kelompok dari kelompok 1. Baik, jadi untuk unsur surat yang kami buat, yang kepala surat berada pada surat dinas, tidak ada di surat pribadi. Tanggal surat ada di kedua surat pribadi dan surat dinas. Dan nomor surat tidak ada di surat pribadi, tapi adanya di surat dinas. Dan perihal tidak ada di surat pribadi, tapi ada di surat dinas. Lampiran juga tidak ada, tapi di surat dinas lampiran ada. Alamat surat ada di kedua surat pribadi maupun surat dinas. Salam pembuka juga ada di surat pribadi menggunakan bahasa yang sopan dan di surat dinas. Pembuka paragraf juga terdapat di surat pribadi dan surat dinas. Paragraf penutup juga ada. Salam penutup pengirim surat tentu ada di kedua surat. Dan untuk tembusannya hanya pengirim surat ada. Dan untuk tembusan hanya ada di surat dinas. Iya. Sudah? Ini adalah bentuk kerja kelompok kami dalam mengisi tabel unsur surat pribadi dan unsur dinas. Jika kami ada salah kata ataupun pengulangan kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan paragraf 1. Om Santi 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 Om. Oke. Ada yang anak-anak tanyakan dari kelompok 1? Ada? Tidak ada? Tidak ada. Pas? Pas. Oke. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Iya. Ibu koreksi langsung ya. Oke, sudah sempurna untuk kelompok 1. Kelompok berapa? 2. Silakan maju ke depan. Perkenalkan, nama saya Dicermati apakah benar apa salah. Langsung dikoreksi bisa ya. tidak ada di surat pribadi. Ya. Tembusan tidak ada di surat pribadi, ada di surat dinas. Tembusan opsional tidak ada di surat pribadi, ada di surat dinas. Iya. Yang mau mengoreksi? Silakan kelompok yang lain, ada yang dikoreksi dari pekerjaan kelompok 2? Tidak ada. Sudah pas?
Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Terima kasih. Kelompok 4. Oke. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Putri Fredia Putri. Saya anggota dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Kenalkan, nama saya Putu Ayu Ririn Melisa Putri. Sudah saya. Perkenalkan, nama saya Sabang Putri Gita Demarani dari angkatan kelompok 4. Iya. Saya Langsung. pribadi tidak memiliki nomor surat, sementara surat dinas memiliki nomor surat. Pada perihal, surat pribadi tidak memiliki perihal, namun pada surat dinas memiliki perihal. Untuk tembusan atau opsional, surat pribadi tidak memiliki, namun surat dinas memiliki. Baik, bagus. Ada yang ingin dikoreksi dari penampilan dari kelompok 4? Tidak ada. Pas. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, terima kasih kelompok 4. Selanjutnya, kelompok 3. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Masa Nurai Damayanti dari kelompok 3 dan kemudian Perkenalkan, nama saya Ani Mansur Sari Numarani. Perkenalkan, nama saya Dina Dewi dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Dina Dewi Sayanti dan teman saya. Nama saya mulai dari untuk Natal. untuk nomor surat tidak ada di surat pribadi, kan ada di surat dinas. Lengkap untuk tidak ada di surat pribadi, kan ada di surat dinas. Ada koreksi dari kelompok lain? Pada paragraf penutup. Ya. Terdapat di surat pribadi dan surat dinas. Ya. Sepantasnya begitu. Silahkan langsung diperbaiki. Ya, terima kasih untuk Sinar sudah jeli mengkoreksi pekerjaan kelompok 3. Terima kasih kelompok 3 ya, meskipun ada satu yang salah perlu diperbaiki ya, tidak apa-apa. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 6 ya. Om Swastiastu. Kenalkan, nama saya Nikoma Olivia Dewi. Perkenalkan, nama saya Nikoma Francisca Bimba Febrianti. Perkenalkan, nama saya Nikada Ika Dewi. Perkenalkan, nama saya Nikada Elisiska Muraini. Perkenalkan, nama saya Nikada Sinari Hanspi. Pada nomor surat tidak dimiliki oleh surat pribadi, namun dimiliki oleh surat dinas. Pada perihal tidak dimiliki oleh surat pribadi, namun dimiliki oleh surat dinas. Dan tembusan atau opsional tidak dimiliki oleh surat pribadi, namun dimiliki oleh surat dinas. Iya, itu kelompok 6 ya. Terima kasih kelompok 6 ya. Om Santi Santi Santi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 6. Terakhir dari kelompok 5 ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri Indah Pasca dari anggota kelompok 5 dan nama saya. Perkenalkan, nama saya Kita Desa Kalisari dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Dita Cahyadi dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Dita Cahyadi. Paragraf penutup ada di surat pribadi dan surat dinas. Salam penutup ada di surat pribadi dan surat dinas. Dah? Itu dia hasil pekerjaan dari kelompok 5. Apakah ada yang ingin dikoreksi? Ada? Tidak ada. Sudah pas? Oh, Ya, tepuk tangan untuk kelompok 5. Silahkan ketua kelompok menempel hasil kerjaannya di depan. Ini sudah Ibu siapkan. Ya, diisi ya. Nah, ini model apa namanya kalau isi tempel-tempel di depan? Walking galeri, artinya pameran berjalan. Artinya tulisan anak-anak itu ditempel, nanti ada siswa yang lain membaca. Kan berjalan dia. Itu namanya walking galeri. Gimana, masih semangat? Masih semangat? Ya.
Silakan berdiri. Biar kalian tambah senyum lagi. Bisa? Ya. Lagi diulang? Lagi berapa kali? Nah. Silakan duduk kalau enggak. Sudah sekarang lagi bertenaga? Sudah bertenaga lagi? Nah, siap dengan tes selanjutnya? Silakan keluarkan HP-nya ya. Sudah. Silakan kode joinnya seperti biasa. Anak-anak masukkan. Siap-siap. Dilihat di atas kodenya. Itu soalnya ada 20. Coba dilihat peringkatnya, siapa yang dapat peringkat? Ririn, kemudian dia Valeria, Dinda. Ya, ini hasilnya sudah banyak hijaunya dibanding tadi masih ada merah-merahnya yang double. Ini berarti apa artinya tadi? Nilainya pada yang pertama itu ada kuis pemula, jadinya kita belum tahu mendalam tentang materi yang akan dibahas. Ya. Tapi dengan kuis yang kedua ini kita sudah tahu dan sudah memahami tentang surat dan menyurat. Oke, ya itu sekarang. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang surat menyurat. Ya, di mana surat itu adalah sebuah pesan tertulis, ya, yang disampaikan kepada seseorang. Kemudian surat itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu surat pribadi, kemudian surat dinas. Sudah? Anak-anak bisa pahami? Bisa. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Ada yang bersedih? Tidak. Kalau semua sudah senang, silakan anak bertepuk tangan dulu. Jika tadi anak-anak sudah mengetahui struktur surat dan sudah bisa mengerjakannya, struktur surat, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan menulis surat. Ya, Ibu punya pantun. Ya, buah nanas, buah ceri. Dicampur gula, enak sekali. Ya, cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga di kemudian hari kita bisa bertemu. Ya, Radesya silakan tutup doa dengan doa, baru nanti bukunya dulu ditutup ya. Bukunya dulu ditutup, kemudian Radesya silakan tutup dengan doa dulu ya. Teman-teman mari berdiri. Teman-teman sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan ditutup. Pada asana Pramesati. Om Santi 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 Om. Terima kasih anak-anak. Silakan sekarang bisa pulang.